الكتاب الذي القبول وتابع كل سوء مولى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه جميع الصحابة والمرابح والتابعين والتابعين وذريته أجمعين ثم إلى الوالدين والمشايخين والمعلمين وجميع المسلمين والمسلمات أن الله جل شأنه الرحمة والمغفرة ويجعل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة على ما نوى بسلفنا الصالحون بسر النبي وعلى النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiqna ila tariqil mustaqim wa afina wa'fu anna waghfir lana ya arhamar rahimin. Sallallahu alaika ya manba'al ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama. Wabil khusus Al-Habib Alwi bin Muhammad As-Segaf, Al-Habib Alwi Bahashim, Al-Habib Idris bin Umar Bahashim, Al-Habib Khairun Al-Qadri, dan Habib Ibrahim Al-Qadri, dan Habib Faisal Al-Qadri. Kita doakan para habaib-habaib kita mudah-mudahan dipanjangkan Allah Ta'ala umur, diberikan oleh Allah kesehatan dan keafiatan, disehatkan oleh Allah jasmani dan rohani, dan dimudahkan segala urusan-urusan beliau, dan dikabulkan segala hajatnya, hajat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung masih daripada kalam Guru Sahunggul, yang mana kemarin di bulan Rajab kita membaca Manaqib Sidin, dan sempat kemarin itu beberapa kalam Sidin yang kita baca. Jadi kita menyambung daripada kalam ataupun perkataan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Jadi ulun ada diberi urang buku atau kitab. Kitabnya ini 3 jilid khusus perkataan Guru Sahunggul. Nah, yang menyusun ini adalah pernah sekolah di Darussalam, bahari sih mengaji di Martapura di Sahunggul. Jadi perkataan Guru Sahunggul itu dikumpulkan Sidin, nah kemudian ditulis, dicetak dalam sebuah kitab. Nah, kitab ini ada 3 jilid, nah dikumpulkan di sini. Nama kitabnya ini adalah Fathul Mughni bi Majmu'i Kalami Qutbi Zamani Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Jadi khusus ini adalah diambil daripada perkataan Guru Sahunggul sewaktu beliau pengajian. Nah, di jilid pertama ini hampir 400 perkataan Guru Sahunggul. Jilid pertamanya adalah, jilid kedua, ketiga, karena masih banyak lagi perkataan Sidin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan di kitab ini bahwa kita mengamalkanlah, daripada kawan bersebarataan ini sebagian lah kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara setengah perkataan Al-Mukarram Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, bermula ilmu ma'rifat itu adalah modal kita untuk beribadah. Nah, ini perkataan Sidin yang pertama, ilmu ma'rifat itu ujar Sidin adalah modal kita untuk beribadah. Nah, jadi kita sebelum memulai beribadah kepada Allah, maka harus binandu siapa orang yang kita sembah. Ada mungkin kita beribadah itu tahu sujud saja, kada tahu sembahyang aja. Siapa yang kita sembah, siapa yang kita ibadati, siapa yang kita sujudi. Jadi harus mengaji pertama-tama itu ilmu ma'rifat, ilmu tauhid.
Makanya ujar Nabi, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal orang beragama itu adalah ma'rifat kepada Allah, yaitu pinandu dengan Allah. Dalam syair ulama mengatakan, awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal-awal yang wajib dengan manusia, atas manusia itu adalah mengenal Allah dengan yakin. Jadi mengenal Allah dengan yakin, dengan dalil. Nah, makanya kita belajar, yang pertama-tama kita tuntut itu, yang fardu ain itu adalah ilmu tauhid. Ilmu mengenal Allah, baik sifat-sifat Allah, af'al Allah, asma Allah, ataupun zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan pengenalan kita kepada Allah inilah, nah ini akan membuat kita itu lebih nyaman dalam beribadah, lebih khusyuk dalam ibadah. Karena kita pinandu siapa yang kita sembah. Jadi kekhusyuan dalam ibadah itu tergantung ma'rifatnya seseorang kepada Allah. Apabila ia kada pinandu lawan Allah, kayak apa hendak khusyuk? Hatinya kemana-mana, memikirkan gawian, memikirkan dagangan, memikirkan pahumaan. Kenapa? Karena ia kada pinandu siapa yang dihadapi, ini siapa? Di zaman sahabat itu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, para sahabat itu dikatakan di saat mereka sedang berwudu, itu muka-muka sahabat itu dikatakan pucat. Nah, kayak orang ada berdarah muanya pucat. Lalu ditakuni oleh sebahagian yang lain, wahai Ali, pian ini kenapa kami lihat setiap kali mengambil air wudu, muka pian ini selalu pucat, nah kayak orang anak mati. Lalu kata Sayyidina Ali, beliau menjawab, kamu kada tahu kaji sini nang ku hadapi imbah wudu ini siapa? Ya kan, nang ku hadapi nang cagar sujud ini siapa? Di sini nang ku sembahyang ini siapa? Allah. Allah ini adalah raja daripada segala raja. Nah, jadi wajar-wajar di sini aku takutan nih. Imbah wudu ini pacangan menghadap raja, bahkan bukan sembarang raja, tapi raja di atas segala raja. Nah, ini bermodalkan apa? Ma'rifat lawan Tuhan. Apabila ma'rifat kepada Allah, nah itu ibadahnya menambah kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di Al-Quran itu Allah berfirman, ujar Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali semata-mata ya'budun. Nah, ya'budun di situ tafsirnya adalah liya'rifun, semata-mata untuk meminandui aku, ya Tuhan, semata-mata untuk ma'rifat kepadaku. Karena dengan pengenalan kepada Allah itulah, dengan ma'rifat kepada Allah Ta'ala itulah, maka membuat kita itu nyaman beribadah. Jadi makna daripada liya'budun itu kalau diartikan secara bahasa memang menyembah artinya, tapi tafsir daripada ya'budun itu adalah ya'rifun, mengenal. Nah, mengenal Allah baru ada ibadah. Namun kita beribadah dulu tanpa mengenal lawan Tuhan, nah akhirnya ibadah kita tersebut sia-sia, kada penandu siapa yang disembah. Nah, di sini jadi bisa kumpul ilmu ma'rifat ini adalah modal kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, perkataan guru sekumpul, kalau Tuhan sudah membukakan kepada kita untuk melihat khususiat seorang wali, maka itu tanda bahwa kita itu sudah termasuk di dalam jamaah mereka. Jadi kalau kita inilah dibukakan Allah pintu melihat kekhususan seorang wali, keistimewaan seorang wali. Nah, maka ini ciri-ciri sudah kita nang melihat kekhususan wali tersebut, pacangan kena termasuk dalam golongan mereka, termasuk dalam bagian kelompok mereka. Ya walaupun misalnya kada jadi wali, tapi dengan kita pinandu lawan wali tadi, melihat kekhususan seorang wali, kita termasuk dalam jamaah mereka. Apabila kita sekelompok lawan mereka, segolongan dengan mereka, nah ini pacangan masuk surga juga kena. Kenapa? Kita sekelompok lawan sini. Nah, tapi sebaliknya orang nang maetirat lawan gawian wali, orang nang kada melihat keistimewaan seorang wali, nah ini pacangan kita tak pisah lawan bukan wali-wali. Nah, pacangan kada mau terdapat lawan wali. Nya orang tak kumpul terdapat itu karena sama-sama rohnya. Apabila kita kumpul dengan seorang wali, bertamu lawan seorang wali, ini menandakan kita ini punya roh sama lawan sidin.
karena sama roh lalu tak kumpul. Karena roh ini ujar Nabi dikatakan dalam hadis al arwah junudun mujannadah, roh ini adalah seperti tentara yang berkelompok. Waktu kita di alam arwah itu, roh ini dikatakan mereka berkelompok-kelompok. Mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sudah Allah ciptakan roh yang akan dilahirkan ke dunia ini sudah ada. Nah di alam roh itu karena siapapun yang tak kumpul dalam kelompok mereka, maka di dunia itu karena pecangan tak kumpul juga di dunia. Siapa yang di dunia tak kumpul dengan kelompok itu, maka di akhirat pun tak kumpul lawan itu. Makanya siapa yang cinta kepada seseorang, almaru ma'aman ahab, janabilah seseorang itu akan berkumpul bersama orang yang dicintainya. Apabila cinta kepada wali tak kumpul dengan seorang wali di dunia, nah ini pacaran tak kumpul karena di akhirat. Tapi sebelum lahir ke dunia tadi sudah tak kumpul di alam roh, di alam arwah. Nah jadi untung orang yang pernah sezaman dengan wali, pernah duduk di majelisnya seorang wali, pernah melihat menatap wajah seorang wali, di dunia tak kumpul, atau insya Allah kita di akhirat tak kumpul lawan sidin. Jadi Syekh Saman mengatakan at-tasdiq bi ilmina wilayatun sughra. Orang yang membenarkan dengan keilmuan kewalian kami ujar sidin itu sudah dikatakan menjadi wali halus ujar sidin. Belum menjadi wali deh, belum menjadi apa? Diangkat Tuhan jadi wali. Belum mengamalkan lawan amalan wali, tapi kita percaya bahwasanya orang ini wali. Itu sudah sama dengan kayak wali halus sudah saya sama. Apalagi mau umpati gawian sidin, mengamalkan wiridan sidin, meneruskan apa yang disuruh sidin umpama. Nah ini insya Allah diangkat Tuhan menjadi wali. Membenarkan aja pun sudah apa? Sudah wilayatun sughra sudah saya sama. La ya'riful wali illal wali. Ini yang sering kita dengar deh, la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang bisa kenal kepada wali itu kecuali wali juga orangnya. Jadi kalau kita melihat kekhususan seorang wali, keistimewaan wali, ini pertanda kita ini adalah memang orang yang dianggap wali juga. Tapi wali yang dikatakan makna secara bahasa aja lah, wali itu maknanya kekasih, adanya kekasih Allah. Jadi kalau kita cinta kepada kekasih Allah, nah maka kita pun juga menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh misalnya lah baik lawan anak orang itu kan anak orang itu kan disayangi oleh kuitannya nih. Kita baik lawan anak orang, maka tentunya abahnya ngampun anak tadi pun pasti ketujuh lawan kita. Nah jadi apabila kita cinta lawan wali, cinta kepada kekasihnya Allah, maka Allah pun cinta lawan kita karena kita sudah mengasihi daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian yang ketiga, bermula ilmu itu laksana benda orang yang beriman yang tercecer, dan dimanapun ia mendapati maka hendaklah ia ambil. Ini perkataan ulama lah, ujar ulama, al ilmu dhalatun, ilmu itu bagaikan barang tercecer, dan dimanapun kita menemukan barang tersebut maka ambil. Nah ini belum ingat kata-kata ini hari waktu mengaji lawan Guru An-Nur Hidayatullah ada sekumpul ujasidin ilmu itu bagaikan barang tercecer. Artinya barang tercecer itu kadang mesti harus gugur di jalan ganal, di jalan halus pun bisa jadi. Artinya kita itu belajar lawan seorang guru itu dapat ilmu itu belum tentu kepada guru nang gana, bisa guru nang anum pun bisa aja. Artinya jangan berpilih-pilih lawan guru lah. Kadang-kadang kita berpilih-pilih. Aku aja menggurunya kada Tuhan, aku dah hendak belajar. Aku menggurunya kada Habib nang di luar kota sana, aku hendak belajar. Aku mengkada guru nang bebulang, kada hendak belajar. Nah seolah-olah ia tuh dapat tahu dapat ilmu tuh hanya kepada guru nang dipilih saja. Padahal ilmu itu dimanapun kita belajar bisa dapat lawan guru nang anu, bisa dapat lawan guru nang kada bebulang, nang kada begamis macam-macam. Karena ilmu itu bagaikan barang nang terjatuh, nang tercecer, dimanapun kita dapat, bisa di jalan gana, bisa di jalan halus. Jadi kita jangan berpilih-pilih lawan guru lah. Kadang-kadang lawan guru kampung kada hendak belajar. Kecuali guru yang datang mulai Jawa sana atau mulai Hadramaut hanya mau datang belajar. Kadang-kadang pulang berlebihan, pulang menghormati nih, berpilih-pilih.
Pokoknya mengguru datang mulai jauh, misalnya Habib mulai luar daerah misalnya, hanya berhimat menyasa-nyasa sidin. Tapi guru yang di kampung seorang kasenggo-senggo tegaling sih kada pada menghormati lawan guru di kampung. Nah ini berarti berpilih-pilih ya dan ya. Ya hati-hati kita adalah kadang-kadang berpilih-pilih ini kada belajar bujur-bujur kadangnya. Ajak-ajak nak foto-foto badane selfie lawan sidinnya kalau lah. Itu baru bersalaman dengan sunat aja hukumnya. Tapi kadang-kadang mengarasi besenggol-senggolan itu haram hukumnya. Mengarasi nang sunnah tapi dengan cara nang haram itu hilang pahalanya nang sunnah tadi. Selfie ini pulang kan supaya tahu ya aku ini pernah foto lawan Habib si Ano, lawan guru si Ano. Nah, hanya datang ke majelis. Tapi lawan guru nang di kampung kada heran-heran di kampung. Padahal nang di kampung ini nang menyenangkan bala serangan di kampung nih siapa guru nang di kampung. Guru itu kan artinya sidin yang mengisi di kampung itu dengan adanya majelis terhindar bala. Berarti sebab sidin itulah terhindar bala di kampung seorang nih. Nah seharusnya di kampung yang diiyakan dihormati. Kadang-kadang kalau di kampung pada pun menghormati, imbah datang hak nang jauh-jauh mulai mana hanya arba himat penyasa-nyasa. Bukan kita melarang menghormati, kada semua ulama itu wajib dihormati, cuman jangan pilih-pilih nang datang mulai jauh-jauh aja. Lawan Habib pun itu juga, jangan hanya menghormati Habib nang luar datang di mana-mana aja. Lawan Habib dimanapun, di kampung kah, di manakah, sama aja berataan itu zuriat Rasulullah, darah daging Rasulullah. Wajib kita berataan menghormati kepada para habaib. Nah jadi ilmu itu jar guru sekumpul adalah bagaikan barang nang terjatuh, nang tercecer. Dimanapun kita dapat, ambil silahkan. Bahkan dari Datuk Kaspol nang berubah di muka rumah guru Munawar adalah sidin itu pernah datang seorang ulama, seorang perempuan bebinian ulamanya. Hakun duduk beliau di majelis bebinian tadi. Artinya beliau kada hanya memandang kepada ini bebinian misalnya, kada hakun belajar, kada siapapun yang melajari diambil sini ilmunya, walaupun nang mengajari ini ada bebinian, sidin lagian ada bapak. Karena yang dipandang yang ulama itu kan undur maqal wala tandur manqal. Pandanglah apa yang diucapkannya, jangan memandang kepada orangnya. Apabila yang keluar dari mulutnya itu kebaikan, ambil, sekalipun yang menyampaikan ilmu tadi orangnya ada alim misalnya, orangnya ada guru misalkan, tapi kebaikan ambil aja. Bahkan kata ulama, walau min famil kilab, sekalipun ilmu tersebut keluar umpama dari mulut seorang anjing, seekor anjing. Anjing ini misalnya bisa berpandir bahasa manusia, keluar ilmu di montongnya, ambil aja. Jangan melihat kepada nang berpandirnya siapa. Apabila kebaikan, ambil, siapapun yang menyampaikan, amalkan aja. Ya, jadi sekali lagi jangan berpilih-pilih, kita adalah berpilih-pilih guru si anu hakon belajar lawan guru si anu kada hakon belajar. Belum ingat bahari kejadian di Martapura itu ada seorang ulama datang ke Martapura di Masjid Al-Karamah Martapura. Jadi waktu itu banyak buan guru-guru Martapura hadir, termasuk guru pimpinan, guru syukur. Nah jadi buan pondokan ini, buan santri ini menyasahin apa ulama tadi bersalaman. Tapi waktu itu bersalaman ini bakajak-kajak, bahkan dengan ulun melihat dengan mata ulun sorangan nih, guru syukur itu tersenggol, guru syukur pimpinan nih, terus salah tersenggol, tak tegaling sini. Guru pimpinan tersenggol guru di kampung, tapi menyasahi guru yang datang di luar daerah. Nah waktu itu abut di Darussalam di apa di kelas itu guru-guru Martapura berhimat-himat menyasah nang di luar kota aja, ulama nang di luar kota, tapi ulama di daerah seorang tersenggol-senggol. Guru syukur waktu itu lu melihat jelas dengan mata kepala seorang nih, tersenggol guru syukur tegaling sih dia. Nah kemudian yang berikutnya, Allah tidak akan menemukan kepadanya seorang walinya kecuali orang itu bakal menjadi wali. Jadi sekumpul Allah tidak akan mendapatkan kepada walinya kecuali orang yang bertemu itu bakal jadi wali juga. Nah jadi untung orang yang pernah hidup sejaman lawan wali inilah, pernah bertemuan lawan wali, bersalaman lawan wali. Orang yang suah bertemuan lawan wali ini pacangan, kena nang bertemu ini pacangan jadi wali juga kena. Tapi wali nang julur secara bahasa aja inilah wali kekasih Allah artinya deh. Artinya pun kita kasih lawan kekasihnya Allah, kita pun akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, jadikanlah dalam gerak dan diam itu pengerasaan
yaitu rasa digerakkan orang. Nah, ini ucapan guru sekumpul inilah. Jadikanlah hujasidin, rasakanlah gerak dan diam itu merasakan kita ini rasa digerakkan orang. Nah, maksud digerakkan orang di sini maksudnya kita ini adalah digerakkan oleh Allah. Yang punya gerak dan diam ini adalah Allah. Nah, di sini masuknya kan dalam ilmu tauhid itu disebut tauhidul af'al, memandang satu perbuatan. Artinya yang ada di alam semesta ini, baik perbuatan yang baik ataupun yang buruk, semuanya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu perbuat itu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Cuman apabila baik, perbuatan yang kita gawe ini baik adalah, maka nisbahkanlah hujah Al-Qur'an, nisbahkanlah Allah yang ampun gawian tadi. Tapi apabila tak keluar dari tubuh kita ini perbuatan yang kada baik, maka nisbahkanlah yang kada baik itu datang daripada kita. Walaupun ampun kudrat itu kan Allah juga, cuman karena kita berbuat yang kada baik, rasakan kita nang memperbuat yang kada baik tadi. Nah, itu sebagai adab kita di lawan Allah, jangan mengatakan yang kada baik itu datang daripada Allah. Bahkan dalam tauhid itu dikatakan Allah menciptakan, mengucapkan kata-kata Allah menciptakan anjing itu pun sudah kada badab lawan Tuhan. Walaupun bujur aja anjing itu diciptakan oleh Allah, babi diciptakan oleh Allah, cuman adab kita lawan Tuhan itu kada beradab. Allah menciptakan anjing, ya kita misalnya Allah menciptakan babi, itu kada beradab lawan Tuhan. Allah menyampaikan ini supaya tahu benar, kalau bang kita bisa disambut itu kada beradab kan. Menyampaikan supaya jangan mengulang kata-kata itu itu kada beradab lawan Tuhan. Nah, kemudian tugas seorang anak kepada orang tua itu adalah membaca Rabbighfirli wali walidayya. Dan apabila bersedekah, maka niatkanlah untuk keduanya. Ini tugas kita sebagai seorang anak. Kita ini pasti anak berataan kalau lah bisi kuitan berataan. Nah, tugas kita sebagai seorang anak ini ujar segera sekumpul mendoakan kuitan. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu dibaca sekurang-kurangnya 3 kali atau 5 kali imbas sembahyang 5 waktu. Nah, maka siapa yang membaca doa itu imbas tiap sembahyang 5 waktu, maka tercatat ditulis sebagai anak yang berbakti lawan kuitan. Walaupun semasa hidup kuitan ini misalnya kada suah baik lawan kuitan, melawan lawan kuitan, menampar lawan kuitan, melacung upiah kuitan ditamparnya. Ya, orang luput ikan luput nah aja melacung itu aja. Ya, karena kopiah kuitan melacung kopiah kuitan. Nah, tapi kenapa bila kuitan sudah meninggal, jalannya supaya kita hendak bakti lawan kuitan? Nah, salah satunya adalah mendoakan tadi. Sembahyang 5 waktu bacakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali lah dibaca sembahyang. Ataupun dengan jalan bakti itu dengan jalan bersedekah. Nah, kita bersedekah kemudian niatakan pahala sedekah tadi gasan kuitan. Tapi bukan berarti disedekahkan itu pahalanya kada dapat, kita tetap dapat juga, kita dapat juga, siapa yang kita niatakan pun dapat juga. Nah, itu murahnya Allah nih, pemurahnya Allah nih lah, siapapun yang kita sambat dalam amal ibadah kita itu berarti dapat bagian yang sama berarti. Makanya kita jangan pamalar lawan amal ibadah nih. Misalkan kita membaca salawat 1000 kali misalnya, hadiahkan pahalanya gasan mama, gasan abah, gasan kai, gasan misalkan sekampungan berataan, itu dapat berataan pahalanya sama berataan bagiannya. Kalau bang dikurangi kena apabila kebanyakan aja bersadaq bahadiah kena aja berkurang pahalanya kada sama berataan. Kita nang bang baca salawat 1000 kali pahalanya seitu juga. Kemudian pulang nang kita sambat orangnya itu dapat juga berataan. Nah, kemudian yang berikutnya seumur hidup punya guru sekumpul suatu kaum tidak akan beruntung kalau yang memimpin itu perempuan. Ini ucapan guru sekumpul adalah ucapan sini ini diambil daripada hadis Nabi. La yaflah qaumun walau amrahum imra'atun, ujar Nabi. Tidak akan beruntung selama-lamanya suatu kaum apabila yang memimpin itu perempuan. Jadi pun yang jadi pemimpin, jadi pembinian. Nanti Nabi menyampaikan sudah disampaikan oleh guru sekumpul pulang, tidak akan beruntung suatu kaum apabila yang pemimpin itu adalah pembinian. Tapi di fikih itu kan boleh kan lah nang pembinian boleh jadi pemimpin, tapi dengan syarat nang laki-lakinya kadada nang ahli di bidang itu boleh pemimpinnya.
Misalkan di bidang apa, misalkan pemerintahan misalnya nih lah, laki-laki itu kadang-kadang ahli di bidang itu, hanya pembinaan tadi yang ahli nih. Nah maka ketika itu boleh pembinaan tadi memimpin, tapi apabila sudah kadang lagi nang ahlinya. Tapi kalau masih ada nang ahlinya, nah maka lakian yang lebih afdal sebagai pemimpin. Kemudian yang sebenar-benarnya arti dua kalimat syahadat itu ialah mengaji akan ilmu ma'rifat. Itu juga kumpul lah. Yang sebenar-benarnya arti dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah mengaji akan ilmu ma'rifat. Jadi bukan berarti tahu di artinya aja. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah. Itu belum sempurna syahadatnya lagi. Arti bersaksi itu kan kada gampang bersaksi. Orang di pengadilan adalah apabila jadi saksi itu pasti takuni orang apa dalilnya ikam jadi saksi, melihatlah lawan perkara nang ikam saksiakan nih. Bahkan dalam fikih itu orang yang jadi saksi itu umpamanya bersaksi kejadian bezinah, misalkan si Anu bin si lawan si Anu bezinah, itu saksi itu kira tidak diterima oleh pengadilan, oleh hakim, kecuali inya itu bujur-bujur melihat kejadian itu seperti masuknya benang masuk ke lubang jarum. Aja kejadian bezinah itu bujur-bujur melihat dinya nih. Si Anu itu memasukkan kemaluannya ke kemaluan beginian tadi. Amun masih berucap aku aja melihat si Anu lawan si Anu itu menjaga gumpal di padang sambatnya. Itu belum diterima lagi. Itu belum diterima dalam fikih. Jadi kada gampang-gampang bersaksi itu harus bujur-bujur melihat. Harus bujur-bujur melihat talakian itu bujur-bujur memasukkan yang kayak masuknya benang ke lubang jarum. Apabila kada melihat itu belum terima kesaksiannya. Itu dipikir telah. Apalagi dalam ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, mengatakan aku bersaksi ya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Siapa garang kan saksi akan itu. Amun Allah tahu aja berarti Allah itu nama ya, kalau cuman bersaksinya kayak apa? Allah itu nang mana orangnya, Muhammad Rasulullah itu nang mana? Nah makanya juga kumpul arti dua kalimat syahadat itu di sini belajar ilmu ma'rifat, bukan sekedar tahu di artinya, tapi belajar daripada ilmu tauhid atau ilmu ma'rifat. Nah, sampai situ dulu lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan sama-sama kau mengamalkannya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita beratan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah ala hadiniyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'ati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.